Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita di hari ini Masya Allah masuk di jenis kedua dari yang menghapus hukum mubtada dan khobar dalam kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajurumiyah karya Abu Anas hafizahullah ta'ala. Beliau berkata thanian yang kedua. Yang kedua, inna wa akhwatuha. Inna dan saudari-saudarinya. Inna dan saudari-saudarinya. Kita sudah paham bagaimana amalannya di pertemuan sebelum kemarin. Waktu hari Senin. Kita sudah paham kan karena sudah dijelaskan dulu amalannya. Qala al-musannifu rahimahullah. Berkata penulis rahimahullah, wa amma inna wa akhwatuha. Adapun inna dan saudari-saudarinya. Fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Ini yang pertama harus diketahui. Adapun inna dan saudari-saudarinya, fa innaha maka sesungguhnya dia tansibul isma menasab isim, ingat itu, menasab isim itu perlu dalam baca kitab. Wa tarfa'ul khobaro dan merofa khobar. Jadi kalau antum dapat inna dan saudara-saudaranya nanti langsung mubtada itu dinasab. Isimnya dinasab jadi isimnya. Khobarnya dirofa. Wahia dan dia adalah yaitu inna dan kawan-kawannya. Inna wa anna walakinna wa ka'anna walaita wala'alla. Lebih sedikit. Inna dan teman-teman ini penyakit yang menasab isim dan merofa khobar itu sedikit. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Berapa itu? 6 biji saja. Beda kalau kana. Kana ada 13. Ini 6. Takulu kamu katakan dalam contoh. Inna Zaidan qaimun. Lihat. Inna Zaidan qaimun. Yang pertama dinasab. Yang kedua di rofa. Walaita amron syakhisun. Lihat. Masih pertama dinasab. Kedua di rofa. Wa ma asbaha dzalik dan apa yang mirip dengan itu yaitu dari contoh. Iya. Wa makna inna wa anna sekarang artinya. Arti inna dan anna litaukid. Dia bermakna untuk menguatkan. Diterjemahkan nanti dengan kata sungguh. Nanti diterjemahkan dengan kata apa? Sungguh. Iya. Menguatkan. Walakinna lil istidrak. Sementara lakinna dia bermakna istidrak. Lakinna dia bermakna apa? Istidrak. Tahu istidrak? Akan tetapi. Bermakna akan tetapi. Iya. Itu maknanya lakinna. Jadi setiap antum dapat lakinna maknakan, artikan. Istidrak. Akan tetapi. Wa ka'anna litasbih. Sementara ka'anna dia bermakna tasbih. Penyerupaan. Dia bisa bermakna seperti. Ya, seperti. Walaita litamanni. Sementara laita bermakna tamanni. Berangan-angan. Seandainya. Jadi laita bermakna apa? Seandainya. Wala'alla sementara la'alla litaroji bermakna berharap yaitu terjemahannya semoga. Semoga. Wattawakku' dua artinya dan dia bisa bermakna tawakku' khawatir. Biasa diterjemahkan jangan-jangan Jangan-jangan mati N Ustadz Aldi.
Iya. Tanda? Iya. Mati N. Bukan mati NG. Jangan-jangan itu lain itu. Dipahami ini? Jelas ini? Ini terjemahan dari 6 tadi. Jadi inna anna sungguh. Ka'anna seperti. Lakinna akan tetapi. Laita seandainya. La'alla semoga. Semoga. Atau jangan-jangan. Paham Nabil? Itu terjemahannya. Berarti sekarang langsung aman ya. Terjemahannya aman, amalannya aman. Karena tugasnya apa tadi? Menasab isim, merofa khobar. Kalau ada langsung nasab rofa, nasab rofa. Asyarah syarah. Lamma faragol musonnifu mim bayanil kismil awal. Tatkala penulis selesai dari menjelaskan jenis yang pertama. Minan nawasikhi dari penghapus. Wahwa kana wa akhwatuha yaitu kana dan saudara-saudaranya. Akhoda belum memulai fi bayani dalam menjelaskan asani yang kedua minha darinya. Belum mulai menjelaskan yang kedua darinya. Wahia dan dia adalah inna wa akhwatuha. Inna dan saudari-saudarinya. Wahia sittatu ahrufin dan dia ada 6 huruf. Dan ini tidak bertambah ya. Sampai nanti buku yang paling tinggi. 6 huruf saja. Pengimbangan dari sisi makna saja nanti insya Allah. Dia ada 6 huruf. Inna wa anna walakinna wa ka'anna walaita wa la'alla. Amaluha. Ini penting. Amalannya. Karena dalam baca kitab gundul. Penting sekali itu amalannya. Tugasnya. Tansibul isma wa tarfa'ul khobaro. Menasab isim dan merofa khobar. Menasab isim dan merofa khobar. Misaluha contohnya. Inna zaidan qaimun. Lihat itu. Sebelum ada inna bacaannya apa? Zaidun qaimun. Dua-duanya di dhammah. Masuk inna berubah. Inna zaidan qaimun. Karena inna penyakit. Yang menasab dan merofa. I'rabuhu i'rabnya inna. Harfu nasikh. Inna huruf yang menghapus. Yang menghapus apa ini? Menghapus apa? Hukum mubtada dan khobar. Yansibul isma wa yarfa'ul khobar. Menasab isim merofa khobar. Zaidan ismu inna. Sementara zaidan isimnya inna. Jadi beda i'rabnya kan? Isim inna. Mansub dinasab. Wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya. Al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Fathah yang nampak di akhirnya. Fathah yang nampak di akhirnya. Qaimun. Kemudian qaimun. Khobar inna. Sementara qaimun khobarnya inna. Marfu'un dirofa. Wa alamatu raf'ihi dan tanda rofanya adalah ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Dhamma yang nampak di akhirnya. Karena dhamma itu bisa sembunyi juga. Iya. Nah, ini contohnya. Fa inna wa anna. Maka inna dan anna maknahuma at-taukidu. Maknanya adalah menguatkan. Jadi fungsinya itu menguatkan. Iya. Takul kamu katakan ya. Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Itu biasa. Zaid berdiri. Itu kalimatnya biasa. Belum ada penguat. Tsumma tadkhulu inna. Kemudian kamu memasukkan inna. Iya. Li taqwiyati nisbatil khobari lil mubtada. Untuk menguatkan. Untuk. Taqwiyah menguatkan. Nisbati penyandaran. Al-khobari khobar lil mubtada. Untuk mubtada. Jadi dia menguatkan penyandaran khobar untuk siapa? Menguatkan penyandaran khobar untuk
mubtada. Iya. Fatakul, maka antum katakan inna Zaidan qaimun. Apa jadi artinya? Sungguh Zaid berdiri. Jadi maknanya tadi biasa awalnya. Zaidun qaim, Zaid berdiri. Sekarang menjadi sungguh Zaid berdiri. Wah, ini banyak sekali di Quran. Innallaha, sering-sering innallaha alimun misalnya. Apa artinya itu? Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, kata sungguh. Wa nahu qauli ta'ala, dan contoh firman Allah taala, innallaha latifun khabir. Lihat, sungguh Allah Maha latif lagi Maha khabir. Sungguh. Wa qauli ta'ala, i'lamu, ketahuilah, annallaha syadidul iqab, bahwasannya atau sungguh Allah syadidul iqab. Paham ini maknanya? Sungguh. Dan terjemahannya Abdullah Mansub. Mantap. Terus walakinna maknaha. Walakinna artinya al-istidrak. Istidrak. Apa itu istidrak? Kata beliau, wahwa dia adalah dalam bahasa Arab panjang, bahasa kita pendek. Sebentar. Dia lakinna itu maknanya istidrak. Istidrak itu artinya raf'u, mengangkat. Ma yutawahhamu, apa yang disangka, min kalamin sabik, dari ucapan sebelumnya. Mengangkat apa yang ada dalam ucapan sebelumnya. Karena namanya akan tetapi pasti ada kalimat sebelumnya. Tanda? Ya artinya kalau dalam bahasa kita akan tetapi. Namanya akan tetapi pasti ada kalimat sebelumnya. Misalnya antum katakan dalam bahasa kita, ya Muhammad itu adalah orang yang baik, akan tetapi tidak sholat. Apa maksudnya? Nah, jadi pasti ada kalimat dulu sebelumnya, baru ada kata apa? Akan tetapi. Paham ini kan? Jadi dia itu datang untuk mengangkat apa yang disangka sebelumnya tetap. Misalnya Muhammad orang baik, kita kira juga rajin sholat, kan begitu? Ternyata tidak sholat. Sama dengan contoh penulis sekarang dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Zaidun ghaniyun. Zaid itu kaya. Zaid itu kaya. Apa yang antum pahami kalau dia kaya? Dermawan. Namanya kaya. Suka traktir. Kan kaya. Ternyata lakinnahu bakhin. Akan tetapi dia kikir. Paham ini? Jadi disangka dermawan, ternyata apa? Kikir. Paham Nabil? Berarti ada kalimat sebelumnya dulu. Baru bisa ada siapa? Lakinna. Karena dia itu maknanya adalah mengangkat sangkaan yang ada di kalimat sebelumnya. Akan tetapi. Iya. Lihat kata beliau, fa inna wasfa Zaidin bil gina, maka sesungguhnya mensifati Zaid dengan kaya, yuhimu, memberikan sangkaan annahu karim, bahwasannya dia dermawan. Jadi ketika kita mengatakan dia kaya, berarti sangkaannya apa? Sangkaannya apa? Dermawan ini orangnya. Fauzil, maka dihilangkan hadal wahmu, sangkaan ini, biqaulina, dengan ucapan kita, lakinnahu bakhil, akan tetapi dia kikir. Jadi disangka tadi dermawan, tapi kita hilangkan dengan kata akan tetapi. Memang masalah itu akan tetapi. Kalau bisa tidak ada akan tetapi. Paham? Karena kalau orang bilang dia begini dan begini, akan tetapi, wah sudah mulai sesuatu. Dipahami ini? Nah, ini akan tetapi fungsinya begitu. Bisa menghilangkan sebelumnya. Bisa menghilangkan sebelumnya. Sama dengan orang bilang Muhammadun solihun. Atau Muhammadun alimun. Muhammad itu berilmu.
Nah, Muhammad itu berilmu. Kita sangka soleh misalnya. Akan tetapi langsung. Akan tetapi ini masalah. Lakinnahu toleh. Kami ini bukan soleh. To. Iya. Akan tetapi dia toleh. Apa toleh? Tidak soleh. Jadi beda itu to sama so. Kalau soleh, soleh. Kalau toleh, tidak soleh. Jadi berubah huruf, berubah arti. Paham ilham? Bukan bercanda, ini ilham. Betul, itu bahasa Arab. Jangan sampai antum kira itu bukan bahasa Arab. Ini kira plesetan. Bukan, memang toleh. Bahasa Arab. Berlawanan maknanya dengan soleh. Jadi ada soleh. Jadi jangan bilang itu ada teman tak soleh. Dibilang toleh. Oh beda artinya itu. Ya. Jadi kalau toleh apa? Tidak soleh. Dipahami ini maknanya? Ini lakin. Akan tetapi. Wa ka'anna. Sementara ka'anna. Ma'nahu tasbih. Maknanya menyerupakan. Seperti. Contoh. Mithil. Ka'anna Zaidan asadun. Apa artinya ini? Zaid seperti singa. Wa qaulihi ta'ala dan firman Allah Ta'ala. Ka'annaha kaukabun. Dia itu seperti bintang. Dia seperti bintang. Dipahami ini? Jadi maknanya ka'anna seperti. Nanti akan ditambah lagi maknanya di kitab-kitab yang lebih tinggi insya Allah. Iya. Karena dia benda hanya seperti dalam kenyataannya. Tapi ini makna kebanyakan. Di buku dasar. Ka'annaha kaukabun. Walaita. Kemudian berikutnya adalah laita. Kalau laita maknanya adalah maknaha tamanni. Maknanya laita adalah tamanni. Apa itu tamanni? Dalam bahasa Arab panjang artinya. Wahwa tolabul mustahil goliban. Awil mumkin al-husul. Ya. Awil mumkin al-husul. Masya Allah. Biasanya itu tamanni. Meminta yang mustahil kebanyakannya. Menginginkan yang mustahil. Nah, kebanyakannya begitu kalau pakai laita. Kalau sudah pakai laita, oh dia mau yang mustahil. Paham kan? Mau yang sesuatu yang mustahil. Awil mungkin al-husul. Atau mungkin terjadi. Mungkin. Baru sesuatu yang mungkin saja. Iya, itu makna laita. Contoh dulu. Fal mustahilunah. Yang mustahil. Contohnya, contoh yang mustahil. Laitas syababa aidun. Seandainya masa muda itu kembali. Mungkin? Ini yang bilang ini orang tua. Orang tua dia bilang laitas syababa aidun. Seandainya masa muda itu kembali. Bisa? Bisa atau tidak? Tidak bisa, tidak mungkin masa muda itu kembali. Iya. Terus, ini contoh untuk mustahil. Wal mumkin al-husul. Bisa juga di sesuatu yang mungkin terjadi. Mungkin terjadi, nah contoh. Laita Muhammadan hadirun. Seandainya Muhammad hadir. Mungkin gak dia hadir? Mungkin gak dia hadir? Mungkin, tapi dia berandai-andai di sekarang. Sekarang tidak ada Muhammad, tapi dia bilang seandainya ada. Paham ini? Ini maknanya. Wala'alla sementara la'alla maknanya at-tarajji wa tawakku'. Maknanya tarajji dan tawakku'. Maknanya adalah tarajji dan tawakku'. Apa itu tarajji, apa itu tawakku? Beliau berkata, menjelaskan maknanya, fatarajji fil mahbub. Tarajji biasanya pada perkara yang dicintai. Makanya terjemahannya semoga. Karena pada perkara yang dia cintai.
Nah contoh, la Allah yarhamuna. Semoga Allah merahmati kita. Paham ini? Semoga Allah merahmati kita, menyayangi kita. Ini pada perkara yang dia apa ini? Dia cintai, dia suka. Itu kalau taroji. Kemudian tawakku apa? Wat tawakku fil makruh. Oh dia berarti dia bisa berlawanan arah maknanya. Sementara tawakku pada perkara yang tidak dicintai, tidak disenangi. Lihat contohnya ini. Nah contoh dulu. Nah contoh. La'allal aduwu qadimun. Masa begini artinya. Semoga musuh datang. Cocok enggak? Semoga musuh datang. Nah ini dia tidak suka. Dia tidak suka. Berarti apa artinya di sini? Dia khawatir. Jangan-jangan musuh datang. Jangan-jangan musuh datang. Paham maknanya nih? Ustaz Aldi. Jangan-jangan Aldi datang. Dalam keadaan waktu itu apa? Saya takut dengan dia. Paham saudara? Tapi kalau makna yang pertama berharap kita suka dia datang. Paham ini maknanya? Jadi bisa tidak suka, bisa suka. Ini siapa? La'alla. Inilah dua makna. Nanti tinggal lagi ditambahkan makna lain di kitab yang lebih tinggi lagi insya Allah. Selesai. Inna dan kawan-kawannya. Jadi kesimpulannya Inna dan kawan-kawannya itu cuma 6 biji. Dan amalannya, apa amalannya? Menasab isim, merofa khobar. Ini penyakit. Ini adalah penyakit. Selesai. Lanjut setelahnya. Lanjut atau tidak? Sudah dulu? Apa Fudain? Yakfi. Sudah dulu. Baiklah. Sudah dulu. Yang mau lanjut? Sudah dulu? Semuanya nih. Padahal sedikit ini istilahnya nih. Biar besok saja ya. Besok saja. Besok. Oh Kak Erik bilang besok. Alhamdulillah. InsyaAllah. Kita lanjut besok insyaAllah. Jadi besok itu sudah selesai berarti tinggal tawabi. Alhamdulillah. Karena tawabi di sini diawalkan. Berarti nanti mansubat majrurot tidak ada lagi ditahan oleh tawabi. Karena di buku ini tawabi diawalkan, dimarfuat. Tidak diakhirkan. Nah kalau di buku sebelumnya diakhirkan setelah semuanya selesai. Iya. Alhamdulillah. Baik kita cukupkan dulu alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.